Baik, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang jarak dan perpindahan. Kita mulai dengan definisi apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Mungkin ini terdengar sedikit mirip ya, tapi dalam fisika ini adalah dua hal yang berbeda. Ini sering ditulis dalam bahasa Inggris sebagai distance, dan ini adalah displacement. Nah, di mana perbedaannya? Kita coba lihat. Jarak merupakan panjang lintasan total. Jadi saat bergerak, benda atau objek yang kita amati tentunya memiliki lintasan tertentu. Nah, jarak adalah lintasan total yang dilalui oleh si benda yang bergerak. Sementara perpindahan ini merupakan jarak terdekat antara posisi awal benda dengan posisi akhirnya. Nah, selain itu, perpindahan ini merupakan besaran vektor. Nah, jadi dalam fisika ada dua besaran, tentu saja sudah kita pelajari di kelas 7 ya. Apa itu besaran vektor? Saya rasa Anda sudah tahu. Adalah besaran yang memiliki nilai dan nilainya dan arahnya. Baik, supaya lebih jelas tentang jarak dan perpindahan, mari kita coba simak contoh berikut. Misalkan ada sebuah benda pada sistem koordinat satu dimensi, kartesian satu dimensi. Kita misalkan satuannya dalam meter. Misalkan sebuah benda awalnya berada di titik 0. Kemudian dia bergerak ke arah kanan sejauh 4 meter. Lalu memilih kembali sejauh 2 meter, artinya dari 4 ke 2. Nah, sekarang mari kita coba namakan titik-titik ini sebagai ini titik A, titik B, dan titik C. Sekarang mari kita lihat berapa jarak dan perpindahan pada selang A ke C, C ke B, dan A ke B. Kita coba tuliskan saja dalam sebuah tabel gitu. Oops, saya berikan warna hitam saja. Oke, dalam selang A ke C, kita coba tentukan nanti berapa jaraknya dan berapa perpindahannya. Oke, semoga Anda bisa membaca tulisan saya ya. Nah, jaraknya tentu saja dengan mudah kita katakan 4 meter gitu ya. Panjang lintasannya adalah dari titik A ke titik C, yaitu sejauh 4 meter. Ini 4. Nah, saya tuliskan saja satuannya di sini, dalam meter. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah tadi kita katakan jarak terdekat dari posisi awal, awalnya di titik A, ini awal, dan akhirnya di titik 4 atau di titik C. Nah, kebetulan ini adalah garis lurus ya. Jadi bisa kita lihat jaraknya akan sama dengan perpindahannya.
Oke, saya hapus dulu. Nah, jarak terdekat antara titik A dan titik C tidak lain bisa kita definisikan sebagai kita misalkan ini adalah X C, ini adalah XA. Berarti kita definisikan sebagai XJ dikurang XA. Atau posisi di C dikurangi posisi dia. Atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Ini sama dengan 4 dikurang 0. Ini sama dengan 4. 4 meter dan kita lihat arahnya ke arah positif ya. Ke arah kanan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pada selang C ke B. Perpindahannya berapa? Berarti dari, mohon maaf jaraknya berapa? Jarak yang ditempuh bendanya dari 4 ke 2. Dengan mudah kita lihat berarti 2 meter. Perpindahannya berapa? Nah, karena perpindahan adalah jarak terdekat dan vektor, jarak terdekat dari C ke B, kebetulan ini garis lurus ya. Nah, jarak terdekatnya adalah posisi akhir yaitu X di B dikurangi posisi awal yaitu X di C. Ini sama dengan 2 dikurang 4. Nah, ini sama dengan minus 2. Minus 2 meter gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini apa arti minus ini? Inilah yang tadi kita sebut sebagai vektor ya. Besaran vektor ini tandanya bahwa perpindahan adalah besaran vektor. Ini hanya menunjukkan arah bahwa si benda sedang bergerak ke arah kiri atau dalam hal ini sesuai kesepakatan kita tadi ke arah kiri adalah arah negatif. Nah, jadi di sini tanda minus hanya menunjukkan arah negatif atau ke arah kiri. Jadi bendanya sedang bergerak ke arah kiri. Nah, mari kita lihat berapa jarak dan perpindahannya pada selang dari A ke B. A hingga ke B. Tentu saja kita bisa mengetahui panjang lintasannya adalah lintasan A ke C ditambah C ke B. Yang tidak lain adalah 6 meter. Mohon maaf jaraknya ya, yang 6 meter. Sementara perpindahannya adalah posisi akhir di B dikurangi posisi awal di A. Kita tulis sebagai XB dikurangi XA. XB-nya kebetulan di 2 meter dikurang 0. Ini sama dengan 2 meter. Nah, kita lihat, walaupun tadi dia kembali ke B, tapi kalau acuannya atau posisi awalnya adalah di 0, maka kita katakan perpindahannya adalah sejauh 2 meter ke kanan. Jadi, dari A ke B itu sejauh 2 meter ke arah kanan. Karena terlihat di sini nilainya positif. Ya, meternya nggak perlu ya, karena sudah ada di judul tabelnya. Jadi supaya lebih paham, mari kita pelajari contoh kedua berikut. Misalkan pada sebuah koordinat kartesian, dua dimensi, yang satuannya dalam meter, sebuah benda yang awalnya berada di titik nol bergerak ke arah kanan sejauh 3 meter, kemudian bergerak ke atas sejauh 4 meter, membentuk garis lurus. Jadi posisi awalnya di titik nol, dan akhirnya dia berada di titik X sama dengan 3, dan Y sama dengan 4, atau kita tuliskan sebagai
3,4. Awalnya dia di 0,0. Nah, pertanyaannya berapa jarak yang ditempuh benda dan berapa perpindahannya. Nah, saya rasa tidak sulit ya menentukan jarak yang ditempuh oleh si benda, yaitu panjang lintasan total, yaitu 3 meter ke kanan dan 4 meter ke atas. Artinya lintasan totalnya adalah 3 meter ditambah 4 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 7 meter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa perpindahannya? Oke, baik. Untuk menjawab ini kita butuh mengetahui tentang teorema Pitagoras. Mungkin saja Anda belum pernah mempelajari atau mungkin sudah, gitu ya. Saya tidak tahu. Nah, apa itu teorema Pitagoras? Ini adalah teorema yang menjelaskan tentang, oke, supaya lebih jelas saya tuliskan saja. Jika ada sebuah segitiga siku-siku, artinya salah satu sudutnya 90 derajat, maka panjang sisi miring ini kalau kita sebut sebagai misalkan R, ini X, ini Y, menurut Pitagoras, panjang R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka sisi miringnya ini bisa kita tulis ulang sebagai R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika Anda lupa tentang ini, silahkan pelajari kembali materinya. Atau jika belum dipelajari, nanti akan dipelajari di kelas 8 ini. Nah, ke arah X 3 meter dan ke arah Y 4 meter. 3 meter, ini 4 meter. Kita langsung jawab saja. Maka R atau perpindahannya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan 9 ditambah 16. Sama dengan akar 25. Nah, akar 25 kebetulan adalah 5. Jadi, benda berpindah sejauh 5 meter ke arah. Nah, ini karena kita belum mempelajari vektor secara utuh, untuk sementara kita sebut saja dia berpindah sejauh R sama dengan 5 meter ke arah, kita sebut saja arahnya, ini timur laut ya. Nah, nanti kalau Anda belajar lebih lanjut, akan ada cara penulisan arah pada vektor. Tapi untuk sementara kita gunakan ini saja. Nah, jadi kalau kita lihat, jarak dan perpindahan itu berbeda ya. Pada contoh ini, kita temukan jarak yang ditempuh atau lintasan totalnya adalah 7 meter, yaitu 3 meter ditambah 4 meter. Sementara perpindahannya hanya 5 meter dan arahnya adalah ke arah timur laut.